Selamat pagi, Shalom. Selamat berjumpa kembali di Renungan Harian Jumat 17 Oktober 2025. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, mari sejenak kita bersama-sama mendengar firman Tuhan sebagai landasan kehidupan kita untuk menjalani kehidupan hari ini. Namun sebelum itu mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Allah yang Maha Pengasih, Engkau Allah yang setia, yang senantiasa menyatakan kasih-Mu dalam kehidupan kami. Sepanjang malam telah kami lalui dalam tidur kami Tuhan. Pada pagi hari ini kami boleh bangun dengan penuh kekuatan kesehatan, nafas hidup, hari baru Tuhan masih anugerahkan bagi setiap kami. Dan kami memulai kehidupan kami sepanjang hari ini Tuhan, kami akan melandasinya dengan firman-Mu. Kuasai kami Tuhan, berikan kami hikmat, biarlah kami boleh menyempatkan waktu dengan baik, kami boleh mendengar dengan baik, dan boleh memahami apa maksud firman Tuhan yang akan kami dengar dan renungkan pada saat ini. Bersabdalah ya Tuhan, kami telah siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan kita pada saat ini dari Mazmur pasal 119 ayat 97 sampai ayat 104. Firman Tuhan, betapa kucintai Taurat-Mu, aku merenungkannya sepanjang hari. Perintah-Mu membuat aku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku, sebab selama-lamanya itu ada padaku. Aku lebih berakal budi daripada semua pengajarku, sebab peringatan-peringatan-Mu kurenungkan. Aku lebih mengerti daripada orang-orang tua, sebab aku memegang titah-titah-Mu. Terhadap segala jalan kejahatan aku menahan kakiku, supaya aku berpegang pada firman-Mu. Aku tidak menyimpang dari hukum-hukum-Mu, sebab Engkaulah yang mengajar aku. Betapa manisnya janji-Mu itu bagi langit-langitku, lebih daripada madu bagi mulutku. Aku beroleh pengertian dari titah-titah-Mu, itulah sebabnya aku benci segala jalan dusta. Amin. Pokok perenungan kita pada hari ini adalah betapa kucintai. Betapa kucintai. Atau dalam bahasa Toraja, lendu kukamalina. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, ketika kita berbicara tentang cinta, maka banyak pikiran kita akan tertuju pada hubungan lawan jenis. Kata cinta ini penuh dengan makna karena menggambarkan perasaan yang lahir dari lubuk hati yang paling dalam. Namun, tidak jarang pula kita mendengar ungkapan cinta palsu untuk menggambarkan kemunafikan yang tidak lahir dari hati. Lalu apakah ungkapan cinta pemazmur adalah cinta yang tulus atau palsu? Pembacaan kita, ungkapan cinta pemazmur sungguh merupakan cinta yang sejati. Ia menyatakan perasaan cinta yang lahir dari lubuk hati yang paling dalam. Cinta yang tulus, bukan kepura-puraan. Cinta yang dimaksud bukan kepada lawan jenis atau kepada orang lain. Perasaan yang digambarkannya ialah cinta kepada Taurat Tuhan. Hal tersebut tergambar dengan ungkapannya, yaitu, aku merenungkannya sepanjang hari. Perintah-Mu membuat aku bijak, perkataan-Mu kurenungkan. Aku tidak menyimpang dari hukum-Mu. Betapa manisnya janji-Mu, dari titah-Mu ku peroleh pengertian. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku.
Bagi pemazmur, Taurat Tuhan adalah petunjuk hidup yang menuntunnya hidup benar di hadapan Tuhan. Pemazmur sadar, ia tidak dapat berjalan sendiri tanpa Taurat Tuhan. Karena itulah, ia sangat mencintai Taurat Tuhan, sehingga ia dengan rindu merenungkannya sepanjang hari. Firman Tuhan menjadi kekuatan dan petunjuk bagi hidup kita orang percaya. Firman Tuhan akan menjadi pelita dan terang bagi kita, dan marilah seperti pemazmur yang mencintai firman Tuhan sepenuh hati. Ketika kita mencintai Tuhan, maka kita akan merindukannya. Jangan sampai kita justru lebih mencintai hal-hal duniawi dibandingkan firman Tuhan yang menuntun kita pada keselamatan. Terpujilah Kristus, amin firman-Nya. Mari kita kembali satu dalam doa, kita berdoa. Sungguh indah firman-Mu yang telah kami dengarkan pada saat ini Tuhan. Firman-Mu mengajarkan kepada kami untuk memiliki cinta yang tulus, memiliki cinta yang sejati, bukan cinta yang pura-pura. Ajar kami senantiasa Tuhan, untuk lebih mencintai firman Tuhan daripada mencintai hal-hal duniawi. Berkati kami, biarlah kami tidak hanya menjadi pendengar saja, namun kami pun boleh melakukan firman-Mu dalam menjalani kehidupan ini. Kami bersyukur Tuhan bersama anak-anak Tuhan dalam kehidupan mereka, untuk setiap berkat Tuhan dalam kehidupan mereka, perlengkapi sukacita mereka Tuhan. Yang dalam kelemahan tubuh, yang dirawat di rumah maupun yang dirawat di rumah sakit, Tuhan kuatkan, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan mereka. Yang dalam keadaan berduka cita, kami percaya bahwa Tuhan sendiri yang akan menguatkan dan menghibur mereka senantiasa. Berkati kami Tuhan dalam keberadaan hidup kami masing-masing, dalam tugas dan tanggung jawab kami masing-masing. Sebagai ayah ibu Tuhan berkati, sebagai anak-anak Tuhan berkati. Orang tua kami pun dalam menikmati usia indah anugerah Tuhan, diberkati senantiasa, dilimpahkan sukacita dalam menjalani kehidupan mereka. Berkati segenap majelis gereja, pengurus-pengurus OIG, guru-guru sekolah minggu, pekerja-pekerja gereja dalam mengangkat tugas pelayanan bahkan tanggung jawab mereka. Diberi hikmat senantiasa Tuhan. Biarlah mereka boleh mengangkat tugas dan tanggung jawab bahkan pelayanan mereka sesuai dan seturut dengan kehendak Bapa di sorga. Sepanjang hari ini Tuhan, kami akan mengangkat tugas, aktivitas, dan tanggung jawab kami, peran hidup kami masing-masing. Beri kami kekuatan kesehatan yang baik, limpahkan sukacita dalam menjalani kehidupan kami, dan biarlah kami senantiasa bersandar hanya kepada Tuhan saja, mempercayakan kehidupan kami sepenuhnya hanya ke dalam tangan Tuhan saja. Tuhan yang akan memampukan kami, Tuhan yang akan menguatkan kami dalam menjalani hari-hari hidup anugerah Tuhan. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan yang datang kepadamu, harapan doa-doa kami, jawablah sesuai dan seturut dengan kehendak Bapa di sorga. Ampuni dosa kami Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat menjalani kehidupan sepanjang hari ini. Tuhan Yesus menolong, Tuhan Yesus memberkati kita semua.